Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kegiatan baik, Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching di mana saya berperan sebagai seorang pengamat atau supervisor, Pak Beri Arnas sebagai seorang coachee, dan Pak Jaswadi sebagai seorang coach. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Jaswadi. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya Pak Jaswadi? Alhamdulillah, Bu. Kabarnya baik-baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat aja, Pak. Alhamdulillah. Bapak kan hari ini sesuai jadwal akan melaksanakan coaching, Pak, ya? Iya, Bu. Nah, begini Pak Jaswadi, sebelum Bapak melaksanakan kegiatan coaching, saya ingin membicarakan beberapa hal, Pak. Bisa, Pak? Bisa, Bu. Baik. Jadi nanti, Pak, pada saat proses coaching antara Bapak dan coachee, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, Pak. Iya. Apakah nanti percakapan yang Bapak lakukan dalam praktek coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak juga sudah mempersiapkan pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan berbobot, Pak? Ya, sudah, Bu. Baik, Pak. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah jawaban coachee juga sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Baik, Pak, ya. Terus mungkin yang perlu saya ingin juga sampaikan, jangan lupa untuk tetap memegang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu ya, Pak? Pak Iya, Bu. Jaswadi? Oke. Sebelum melakukan observasi, ada pertanyaan yang mau saya sampaikan, Pak. Pertama, kira-kira pada proses coaching ini, Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi, Bu, di dalam kesempatan coaching kali ini, saya menginginkan pengembangan terkait dengan kompetensi inti, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Baik, Pak. Berarti ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan, Pak, ya? Kira-kira, Pak, indikator ketercapaiannya apa, Pak? Indikator ketercapaian yang saya inginkan kompetensinya sehingga permasalahannya solusi terhadap permasalahannya sendiri. Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Setelah ini, Bapak dipersilakan untuk melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti insya Allah setelah proses coaching selesai, kita insya Allah akan ngobrol-ngobrol kembali, Pak, ya. Iya, Bu, siap, Bu. Selamat selamat coaching ya, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jas. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah hari ini kabar baik ya. Semangat juga Pak. Ini sedikit semangat, cuma pikiran mungkin ada sedikit yang dipikirkan. Alhamdulillah, berarti sehat, Pak, ya, kondisi. Alhamdulillah. Nih, Pak, ngomong-ngomong nih, Pak, kemarin katanya Pak Beri ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa nih, Pak, tujuan kita dari pembicaraan kita siang ini, Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Jas sudah meluangkan waktu
ya dari kemarin kita janjian, alhamdulillah hari ini bisa Iya, Pak. bersama. Ya, saya ingin Pak ada cara lah bagaimana sebenarnya yang harus saya lakukan untuk membangkit lagi budaya positif di sekolah itu. Ya, karena di awal kemarin Pak, pas penerapan budaya positif ini, alhamdulillah berjalan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, hampir 2 bulan berjalan, kembali lagi ke basic ya, kembali lagi ke nol ya. Budaya positif itu eh, seperti tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Jadi seperti itu Pak. Jadi Pak Beri, berarti permasalahannya adalah bagaimana implementasi budaya sekolah di tempat Pak Beri belum berjalan secara kontinu, Pak ya. Benar Nah, Pak. kalau Pak Beri mengidentifikasi kira-kira apa Pak faktor penyebab yang menyebabkan pelaksanaan budaya positif di sekolah Pak Beri itu tidak berjalan secara kontinu, Pak? Sejauh ini Pak, saya identifikasi sendiri, saya amati sendiri, terkadang di pagi hari, ya, ketika ada siswa terlambat, saat itu saya tiket, ya, dari kejauhan mungkin saya amati eh, penegakan konsekuensi yang telah dibuat itu tidak berjalan eh, dalam artian kolaborasi ataupun pemahaman dengan rekan-rekan sejawat ini tidak sama ya apa yang diharapkan di dalam forum ya saat pembentukan budaya positif sekolah di lapangannya berbeda kan terkadang anak terlambat ya saat yang piket itu dan sejawat yang lain mereka bahkan ditegakkan konsekuensi yang telah disepakati. Kemudian masalah berpakaian ya kerapian siswa bagi laki-laki bajunya dimasukkan ke dalam. Ini beberapa orang saja ya, terutama ke siswa saja yang ketika melihat murid bajunya keluar ya bapaknya menegur, tapi ke guru lain ya misalnya di pergantian jam ibu atau pak gurunya lagi masuk ke kelas, perjalanan menuju kelas itu ketemu dengan siswa, bajunya keluar, tapi mereka santai saja, Pak. Nah, ini saya amati dari jauh. Kemudian hal ini juga saya tanyakan, ya, pernah saya ceritakan ataupun curah pendapat, diskusi bersama kesiswaan, memang seperti itu juga, ya. Jadi sepertinya kalau hal ini terus berlanjut, maka budaya positif ini sulit, ya, karena kolaborasi itu sangat penting kalau dalam menegakkan budaya positif. Mungkin gejalanya seperti itu, Pak. Baik, Pak Beri, tadi saya tertarik mendengar jawaban dari Bapak. Bapak menyebut bahwa piket nih Pak, salah satu ujung tombak untuk menegakkan budaya positif Pak ya. Nah, kalau Salah di satunya, sekolah Pak Beri nih, saya jadi kepo. Bagaimana ya Pak nggak apa-apa, Pak. sistem piket di sekolah Bapak Pak? Apakah diatur jumlah petugasnya atau teknis pelaksanaannya seperti apa Pak? Teknis pelaksanaan pertama di dalam rapat awal tahun, kita memilih kelompok piket itu, Pak. Eh, kita tidak menentukan secara spontan, si A harus piket di hari ini, B harus piket dari tidak, Pak. Kita akan juga, ya. Kita mulai itu semua yang kita itu berdasarkan kesepakatan. Misalnya Bapak bisanya hari apa? Ibu Nah, bisa nyari apa? Udah kita sepakati. Alhamdulillah sudah terbentuk, Pak ya. Jadi, satu hari itu ada 3 orang yang piket. Jadi kemudian untuk menguatkan itu kita buat eh, aturan piket itu seperti apa, des piket itu seperti apa. Ya, itulah Pak di awal dulu berjalan dengan baik, jalan dengan sesuai dengan apa yang kita rencanakan bersama. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang piket itu seperti sebuah formalitas yang harus dikerjakan, bahkan tidak ada rasa tanggung jawab apa sebenarnya tujuan dari tiket itu. baik Pak Beri, luar biasa ya. Tadi saya juga mendengar dan tertarik bahwa di sekolah Pak Beri sudah bagus sistemnya. Kemudian saya tertarik Pak Beri, apakah dengan sistem perpiketan yang disepakati bersama di awal tahun pembelajaran seperti yang Pak Beri jelaskan,
kemudian ada seperti evaluasinya begitu. Oh, nah ya, Pak, ya evaluasi saya kira kurang di situ ya, tindak lanjut ya, makanya saya berpikir apakah saya sebagai guru BK punya tanggung jawab lebih besar terhadap siswa? Mungkin tidak. Setiap pendidik itu punya tanggung jawab yang sama di dalam pendidikan. Apakah saya harus evaluasi? Itu bukan wewenang saya, Pak, ya. Mungkin kalau dengan siswa, BK dengan siswa itu mungkin saya punya wewenang, saya punya kewajiban bagaimana saya menuntun mereka ya ketika mereka melakukan kesalahan ya. Kemudian kesiswaan juga kalau mereka menegur guru, saya rasa ini juga bukan bagian dari. Saya rasa tindak lanjutnya, Pak. Mungkin perlu tindak lanjut dari kepala sekolahnya bagaimana ini ke depan. Yang jelas saya belum diskusi nih Pak, belum diskusi bersama kepala sekolah. Baru terpikirkan pernah saya bagaimana hal ini harus dievaluasi ke depannya agar ini tidak berlanjut. Ini semakin hari Pak, kalau dibiarkan ini semakin ke nol, bahkan minus nanti jadinya. Baik Pak Beri menginginkan sebuah evaluasi. Selama ini apa yang Pak Beri lakukan mungkin terhadap pimpinan semacam koordinasi untuk evaluasi, terutama dalam penegakan budaya positif yang melibatkan piket, kesiswaan, dan semua guru tentunya. Kalau koordinasi mungkin kalau seandainya saya kesempatan di dalam forum, mungkin saya kemukakan. Jadi sejauh ini seperti yang awal tadi sampaikan, sudah 2 bulan jalan budaya positif yang kita terapkan, tapi evaluasinya belum ada sama sekali. Kemudian tindak lanjutnya juga belum. Terus saya mau berkoordinasi ya dengan kepala sekolah itu juga belum, Mbak. Kira-kira nih Pak Beri selanjutnya, ketika Pak Beri menginginkan atau berniat untuk melakukan koordinasi, siapa dukungan yang paling Bapak butuhkan? Apakah rekan sejawat atau orang-orang terdekat Pak Beri, sehingga memotivasi Pak Beri untuk dengan percaya diri menyampaikan niatan Pak Beri kepada pimpinan, Pak? Kesiswaan, Pak. Saya sudah mulai terpikirkan bahwa kesiswaan ini adalah rekan kolaborasi. Bukan berarti teman sejawat yang lain itu bukan rekan kolaborasi. Tapi di dalam hal ini, di dalam permasalahan ini, yang sangat mendukung itu dan jalan dan masih selaras apa yang harus saya lakukan sebagai guru BK itu adalah rekan kesiswaan. Jadi kemungkinan saya nanti minta Bapak itu mengingatkan, bahkan mengajak Bapak itu nanti ketika mengadakan diskusi santai bersama kepala sekolah, bagaimana harusnya bahwa ya kesepakatan kita sepakati di awal tahun pelajaran baru. Luar biasa Pak Beri ya. Nah, tentunya kita semua berharap rencana Pak Beri bisa berjalan dengan baik. Cuman memang kita butuh macam komitmen nih Pak di dalam sesuatu niatan begitu. Bagaimana Pak Beri bisa meyakinkan diri untuk komitmen dalam melaksanakan hal tersebut, Pak? Ya, saya komitmen ya setelah melakukan proses coaching bersama Bapak ya, kapan kita ini saya merasa hal ini harus cepat saya sampaikan ya. Apa yang saya dapatkan dari proses coaching ini harus cepat saya aplikasikan, saya terapkan di dalam lingkungan sekolah saya ya. Mungkin setelah ini paling lama saya target ini dari hati saya. Nanti saya komunikasikan juga dengan kesiswaan. Hari Kamis ya, hari Kamis bagaimana nanti saya komunikasi sama kesiswaan Pak. Hari Kamis bagaimana kalau kita menghadap kepala sekolah, kita mengadakan diskusi santai. Itu sebagai bentuk komitmen Pak dari pembicaraan ini. Saya sudah punya rencana, sudah terbayangkan. Jadi komitmennya hari Kamis insya Allah akan saya berdiskusi santai dengan kesiswaan bersama kepala sekolah juga. Komitmen yang luar biasa Pak ya. Jadi saya sangat tertarik nih Pak.
terutama untuk mendengarkan cerita Pak Berry selanjutnya nih setelah menghadap dengan pimpinan nantinya nih Pak. Saya tunggu cerita selanjutnya Pak ya. Mohon doanya, mudah-mudahan sukses dan ada hasilnya, dan tujuannya adalah bagaimana membawa menerapkan budaya positif itu bisa hadir di lingkungan sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Berry, mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu Pak ya. Tapi Pak, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin mendapatkan umpan balik dari Bapak nih setelah melaksanakan sesi coaching nih, apa yang Bapak rasakan Pak? Alhamdulillah Pak, yang pertama saya merasa tercerahkan ya, yang tadinya ada seperti di pikiran saya apa yang harus saya lakukan ya. Tadi percakapan kita ini saya merasa ada yang harus saya lakukan ya. Saya punya rencana ke depan ya, sudah jelas tadi rencananya sudah tergambarkan ya, bagaimana saya bisa berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan tindak lanjut tentang budaya aktif sekolah ya. Saya sedikit tercerahkan dan beban itu rasanya plong Pak, kurang. Alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Baik Pak Berry, Terima mungkin kasih. Ya, untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini dulu Pak Berry ya. Nanti kita ya. bertemu di Sekali lagi sesi Pak, terima kasih waktunya ya. Mudah-mudahan ya nanti Pak Des nggak bosan kalau seandainya saya ada siap. permasalahan, kita bincang-bincang seperti ini Pak ya. Siap Pak. Saya siap menjadi teman berbicara Pak Berry nanti untuk masalah ini terutama. Oke baik Pak Berry. Berhubung masih banyak kegiatan Pak Berry, mungkin kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaswadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Selamat Pak atas kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Ada beberapa yang mungkin ingin saya diskusikan Pak, atau saya bicarakan. Yang pertama, dari hasil percakapan atau kegiatan coaching hari ini Pak, bagaimana Bapak menilai performa Bapak dalam kegiatan coaching tersebut? Baik Bu, terima kasih. Saya merasakan ketika sesi coaching tadi, saya merasa senang. Kenapa saya merasa senang? Karena saya sudah bisa membangkitkan potensi yang ada pada coach saya. Ketika saya berusaha mendengarkan aktif, saya bisa memberikan pertanyaan. Yang pertanyaan tersebut saya usahakan supaya menjadi solusi, yang jawabannya tentunya menjadi solusi atas permasalahan dari coach saya, Bu. Sehingga saya merasa senang gitu. Alhamdulillah kalau senang Pak ya, artinya kan puas ya Pak ya prosesnya. Yes. Baik, berarti kan kalau senang proses coachingnya berjalan lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach Bapak tadi, ada sedikit pertanyaan Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang ingin Bapak tuju gitu? Baik Bu, ya, yang pertama yang saya dapatkan itu bahwasanya dalam kegiatan coaching saya tadi, saya sudah menjalankan alur tirta Bu, sebagaimana mestinya. Oke, tepat sekali Pak ya, dan saya juga sebagai pengamat atau observer di sini bisa melihat bahwa apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching ini, alur tirtanya terlihat, di mana di awal Bapak bisa memulai percakapan dengan mematik tujuan yang ada dari percakapan tersebut, lalu ada di sana identifikasi apa yang ingin dilihat berdasarkan masalah coaching. Lalu Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali potensi maupun mencari solusi yang bisa diraih oleh seorang atau digali oleh seorang coach itu. Di mana saya lihat tadi Pak, memang
dari percakapan yang ada, solusi itu datangnya bukan dari Bapak. Lebih banyak Bapak menggali dan pemecahannya juga berasal dari coaching. Sangat senang sekali Pak saya melihat proses atau mengamati proses coaching ini. Dan berikutnya untuk kegiatan rencana aksi juga terlihat di sana. Yang paling penting itu ada komitmen yang Bapak tanyakan serta umpan balik. Nah, kadang-kadang orang ini yang lupa Pak ya. Kadang-kadang orang lupa menanyakan umpan balik gitu dari seorang coach atas apa yang sudah mereka lakukan pada praktik coaching. Terakhir Pak, kira-kira hasil dari coaching ini Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin lanjutkan setelah ini Pak, rencana ke depannya? Setelah sesi coaching ini tadi Bu, saya ingin bagaimana saya komitmen ketika melakukan sebuah proses coaching, saya bisa hadir penuh, saya bisa mendengarkan aktif dari jawaban coach saya, kemudian saya juga bisa menjadikan jawaban-jawaban dari coach saya itu sebagai modal untuk saya membuat pertanyaan-pertanyaan lanjutan, yang mana pertanyaan itu saya tujukan untuk menggali potensi yang ada pada coach saya Bu, sehingga saya tidak memberikan solusi, namun solusi itu hadir dari pandangan coach saya Bu. Demikian Bu menurut saya. Luar biasa Pak, luar biasa sekali. Saya rasa apa yang sudah kita bicarakan, kita diskusikan ini sudah cukup. Terima kasih atas umpan balik maupun diskusi kita ini yang sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Bapak juga ke depannya dapat melakukan proses coaching di sekolah terhadap rekan sejawat maupun dengan murid ya Pak ya. Amin ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Jaswadi. Ya Bu, Sampai jumpa. sama-sama Bu, terima kasih juga. Sampai Sama-sama jumpa. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.